Om Swastiastu, Sampurasun Sami, Rahajang Semeng. Kembali lagi bersama saya Jero Balian Hiler, Sapunapi Gatre, Dumugi Sami Kena dan Rahayu. Sang Penang Lali menjadi bagian dari perjuangan saya untuk membuka Pasraman dengan cara subscribe, like, comment, share, dan juga di saat menonton video saya harapkan agar tidak di skip ya, atau dilewati sponsornya, karena saya akan mendapatkan uang dari iklan begitu. Oke, teruslah tonton, karena setelah ini akan ada cerita-cerita menarik dari semutan-semutan kita, baik menceritakan masalah sakitnya dan lain-lain. Selamat menikmati, salam Rahayu. Udah lama meninggalnya dia? Oh, 2 mingguan. Gimana ceritanya dulu? Kanker apa dia? Kanker usus kena operasi. Ampun 1,5 tahun penyakit. Orangan itu mendaging cairan. Ampun boleh mengetap. Iya, cairan kalau perlu, kalau mau daging cairan dong tainnya ke atas ya. Memerang. Karena pokok dia sudah mau operasi ini kok langsung memerang. Langsung berat kondisinya. Iya. Banyak makan langsung. Kadang Kadang Diponis katanya kanker usus, terus dioperasi. Tapi setelah dioperasi lagi kambuh. tumbuh kanker darah. Jaringan itu. Kanker masih. Terus sekarang di mana dia? Hah? Ampun dan kari. Sudah almarhum nih, kasihan. Ganteng san. Dia ponakan dia. Ponakan bapak nih. Ponakan dia. Oh, cowok nih Ki. Kita Umur berapa? 35 ada. Onda ya tadi lah ni. Gila ya. Tahun 88 lah. Penapi gatre, Pak? Hah? Beci-beci ya sungkare. Jam kudo usah menjalan. apa-apa mungkin Bayan kita jam setengah 6 nih ke setengah 6 tiang Setengah 6. Hotel selama. tapi jarak tempuhnya Sudah latihan. Bang ni kan benar kan. iya mau pun kita nang aja pandai Oh, melancarkan kita sakit dausan model ngentep aja dulu. harus semangat. Ringan. Harus semangat ya. Harus dilatih di rumah. Siap. Siap apa godel? Ganteng aja ngapain? Ganteng. Pasangan serasi 2021 nih. Be. Yang udah dekat ini, Li. Hah? Nomor kudo kan? 34 Nomor 34. Nomor nah bukan grup, Li. Tetap aja gilirannya nomor 3, nomor 4. Sambil, Pak. Di semeton yang bawa semua nih. Remote baru. Iya, termos yang lama baru 4 hari ngayah di sini sudah jatuh dia. Jero istri kan enggak tahu dia. Oh, Jero aman, termosnya aman. Gini dia kan bertanya ngulungan termos kan di tengahnya kan kacau, pasti belah. Aman di sisi ke kayak doang. Baru jemak kerja ada. Rike nak kendan waktu masang atap niki. Jatuh atapnya. Kayak kabar tabanan, Mbak.
Cik. Sabah. Sabah. Dari jam 3 mun Sabah. Ngecek. Selalu ngecek dia. Cek up nih. Cek dia. Cek. Oh, bapaknya ini lagi menek, Bu. Pagi ini si Semeton sudah berdatangan dari apa? Candi Kuning, Dugul, terus bapaknya dari Tabenan. Nih Bangli hadir. Yang kok kepikiran lagi yang tadi bilang kanker usus meninggal tuh ya? Setelah operasi padahal ya. Semerang. Dogan ada operasi obat. Kasihan juga sih. Mudah-mudahan yang bisa terus mengobati orang-orang yang kena kanker ya. Atas restu ide. Ada Sempidi. Sempidi dah. Bukan kata Sempidi. Sading buat Sempidi ini kok. Astungkara sembun. Sampai coba. Swastiastu sing mati-mati, Bu. Niki wastane dan sede-sede panjang umur. Mau rasang niki pun anaknya yang dari Sading. Yang kanker usus. Niki. Iya. Kan dapat lihat di YouTube ya? Ini dah anaknya dia. Niki ampun iku ngade di YouTube konten Pak Jero. Kene yang kamu ya ajak kamu ya Niki kenapa Niki? Terus niku Pak Jero. Kanan. Ampun kategori narucit ya. Ditolak di rumah sakit. Dan di mana? Ya. Udah berapa lama begini, Pak? Setengah tahun. Lebih. Desember ini apa 2 tahun? Mati sekali. Mati senidang, kampung menjalan sedikit tapi dandan ini. Dandan. Siap sehat. Siap gitu nah. Benar namun ini. Nah, niki bo nyuli Sading bisa ngomong banget toh. Gengsi ya? Mana bapaknya? Parkir mobil. No, jangan nakalnya saya. Jangan ngomong gitu, nggak boleh. Nih kan langsung menek toh. Nih asisten saya nih yang bisa mendeteksi jika ada magic datang. Sarapan jeruk balen hiler. Sudah sehat ini. Udah jauh cantik sekali bikin aku jatuh cinta nih. Jekurnane karo jakin metukarnya aja. Jadi ini luar biasa anugerah itu. Waktu ke sini udah hitam mukanya. Udah hitam mukanya. Karena udah makanya itu sering dah bilang udah cantik sekarang kakakku gitu. Kalau yang sampai dan di operasi penting yang tapi enten pasal ke usus mengoperasi ya sulit dan untuk kembali normal. Ke penelitian dokter itu cuma kita masih usus operasi kita kanker usus kita masih kan bikin pasal. Iya. Kan kita pengambil. Oh. Jaraknya kalau sama kalian setelah dioperasi Oh, jaraknya meninggal dari operasi cepat gitu. Ini untung nggak jadi operasi loh.
Karena ini umur berapa? Umur 35 ya? Kan bikin buka benih juga penting sekitar benih sukar. Oh, apalagi umur segitu, proses penyembuhannya lama. Tapi mungkin juga sudah umurnya segitu ya. Kita juga yang jelas seluruh pengobatan itu bagus. Tapi kalau sudah umurnya si Raymond Peliang, dokter pasti melakukan yang terbaik kan. Sama seperti Tiang Riki, Nunasang bersama-sama kan, dengan semangat, keyakinan dan mau berproses dan tidak melanggar aturan. Ini sudah dimakan, nah kan melanggar ada. Bener nggak? Mungkin kabar mungkin. Baik. Karena saking bahagianya mungkin mau ya, sing peduli ada kurnane gelutut ya Pak. Itu kari parkir dia sudah siap diambil tindakan, sudah diikat niki keduanya, itu sudah dibius total. Ampun, sudah dokter sudah datang. Hajang Bu, sekarang dia mau ambil tindakan, yang mau jadi ambil operasi. Setelah dokternya, ya dok silakan, karena yang Niki aja cari sadar. Terus Niko ke belakang lah, dokternya mau ambil operasi Niko. Udah ada 5 menit, cuma 2 menit aja ke belakang mengambil yang datang terus. Hampura Bu, operasinya nggak jadi diambil. Yang takut ambil risiko, nanti ibu jadi pendarahan lebar. Katanya kok begitu dok? Ya ini ibu bukan ambil dan sepintek namanya, ini udah mengarah ke kanker usus. Terus solusinya nanti dok, ya ibu harus menjalani kemoterapi dulu. Habis kemoterapi, mumpung kondisi ibu masih fit dan nyawa ibu biar cepat tertolong, dia tidak terburu perut ibu membesar. Ya, kita nanti operasi, kita buatkan kantong dibikinin kantong biar yang bisa BAB katanya waktu itu. Terus yang bilang ya dok, tunggu infonya dari suami Tiang juga. Ya Tiang sebagai pasien dan yang merasakan sakit sendiri apapun info dari dokter yang terima, bukan Tiang untuk itu. Tapi Tiang nggak bisa memutuskan sendiri, Tiang butuh support dari keluarga, dari suami, karena ini bukan keputusan kecil dan sakit yang tidak kecil bagi Tiang. Tiang dokter. Terus suami Tiang dipanggil ke ruangan operasi, dikasih info seperti itu, kurang Tiang nyelek hati, langsung lengsot badannya di tembok. Tiang yang tegar mengawasi itu. Terus Tiang bilang sama dokternya, dok pindahkan dulu saya di ruang observasi dok. Saya bilang itu waktu itu, terus akhirnya Tiang bisa dipindahkan ke ruang biasa. Ikut yang rembuk sarang keluarga, sarang anak-anak Tiang. Terus Tiang tanya, kapan Tiang bisa pulang dok? Ya kalau udah merasa bisa jalan, cukup bisa pulang. Kalau mau nunggu hasil labnya juga bisa nunggu di sini kan tanya dokter. Kalau Tiang nunggu hasil lab berarti Tiang bayar kamar dong di sini, dengan Tiang pulang aja. Tiang bilang gitu. Akhirnya sore ini kok Tiang mau pulang, terus tapi suami Tiang mau pulang dulu sama anak Tiang kecilan mau sekolah. Sampai di rumah ketemulah sarang keponaan Tiangnya. Tiangnya kurang Tiangnya, jangan dulu mengambil keputusannya dokter. Cari dulu alternatif lain, toh juga butuh kondisinya masih bagus. Terus keponaan Tiang itu mencari di YouTube pengobatan dari jenuh Balian Miller. Tempatnya di Candi Daso, coba hubungi Rude, ini nomor HP-nya, nomor WA-nya. Terus yang kondisi masih di rumah sakit, yang telepon langsung ratame, yang foto nih kok sakit yang ibu jadi operasi, kan Pak Jero yang dokternya nggak jadi operasi kan yang. Terus yang telepon terus ratame, Pak Jero yang pasien dari Sade atas nama ini yang punya penyakit begini, kan radanya.
Ya kalau ibu boleh panggil datang beri internet ya, karena tiang rembuk sarang keluarga hari ini kok pasah besoknya niko dan tiang karena obat biasanya dulu Padahal tiang suruh datang aja, tiang nak mandang pasah batang kajang, tapi beliau yang merasa kurang sekali. karena tambon itu saya dua sone dulu kita lah tiang sarang lipat tiang tiang itu sayangnya tanggal sehari besok itu tiang Pak kan nomor 9. Terus waktu yang masuk di ruangannya Pak Jero itu mungkin Pak Jero udah melihat yang gimana ya, mungkin keliling yang daerah pertama ya pertama itu terus dibilang lah ada penyumatan di badan jangan dibongkar orang semua terus dikasih tambah Pak Jero nya sorenya niko yang dari jam setelah yang minum tambah niko dari jam 2 niko yang udah mengeluarkan kayak daging mati gitu, tapi udah lempengan pecah-pecah, sarang darah mati gitu. Dari jam 2 sore sampai jam 6, buangnya besar kok. PAB-nya lewat itu, timbangan udah setengah kilo, yang seperti itu waktu hari pertama yang panggil. Dari itu yang ya di rumah, sampai yang kenyal ke kamar mandi, keluar buka terus keluar. Yang telepon Pak Jero Swastiastu, Pak Jero kok yang luar ini, aduh Bu Astung karo. Astung karo Ibu sudah keluar Niko, bayangkan kalau Niko masih di perut, nggak masuk perutnya Ibu, kan Pak Jero pun yang ngeling, kita yang napas, makanan Niko banilah yang nambah tidak dua sendok Niko kan yang makan udah terasa penuh perut karena yang takut BAB akan kuat darah. Itu pertama terus tangkil yang kedua kalinya karena nomor 9 lagi dapat anak yang udah lapar sorenya kurang jamban lapar makan itu di lesehan baru nah itu ada toilet itu kok kayak nak pegat mungkin bangkian dalam tanah sisik yang boleh keluar ben gemelan lapar itu daging sarang darah mati itu nanti keluar kok pun gelut yang kene tembok itu karo keluar ben bro ini kok udah perut yang lapar dan lapar terus Kira itu gede dengan sud di tengah dong. dan BAB yang lancar Segitu kalau dia ngambil tapi ya ada sarang lapana mati dalam kandungan itu berat. itu kan kalau pun yang dengar dari ibunya dokter yang mau operasi kondisi yang masih fit dan BAB apanya dia operasinya yang lo sampai detik ini BAB yang lancar aja lancar dan kembali makan BAB jangan dan lancar pagi itu udah mau biasa siang sore udah mau biasa dan setiap yang ngambil secara makinannya operasi mestalon itu harus yang nama ngasanin ngentut gitu mbak iya ya biasa kan nggak jadi operasi yang jadi bisa yang pun dipilih kantong boleh yang bilang cacat seumur hidup makanya waktu yang Kari nih pitan sebelum makin dengan tan lain operasi itu kan dulu. Ya karena tadi tiang kesiap Bu. Ini kan bercerita umur 35 lagi yang meninggal. Ini mah dua kenten. Tapi satu lagi. itu desa kata saling mendoakan kita mau semeton soalnya nanang sakit Asal mai banyak kan depo banyak tu cinta Pak Jero tu. Dan ya man bapaknya Pak Tukarah ya. Waduh kesini dah hitam mukanya tuh udah tak bilang ini bukan mukanya ibu nih. Udah racun di sini. Anggapnya cara ibu ngomongane bapak tuh kulitnya itu loh. Kulitnya gitu modelnya Pak. Udah menghitam dia. Udah racun itu. begitu diponis sarang dokter tuh Dulu kali kita. asalnya jangan berjatuh kena larang-larang Operasi dah mau. Ini masih anak sukani. juga dibius kita dibius semua bisa batal tuh Ya karena memang
kemungkinan yang bisa sedikit dengan akal sehat saya ya, kemungkinan di saat hasil scan itu udah hitam semua, jadi mungkin dikira itu semuanya tumor, kankernya, karena itu darah gitu ya, kemungkinan kan. Wih ampun nih coba ini apa nih kan mandi mau kejang rusak itu model ini gatal mau kejang apa nih sambung lah begitu. Kemungkinan kan karena darahnya sudah itu darah bekas sudah memenuhi perut, dia sudah penuh, usus besar sudah cukup naik. Jalan biasa perut yang di dalamnya dibilang sama Pak Dewi di dalam perutnya. Swastiastu. Ya Nabi Pak. Ubud. Itu kenal Pak. Jam 6. Nah, dikit mengenang. Uno sahabatnya yang Swastiastu no. Iya, kakak. Sekarang sira Pak. Oh, mantu. Ya, melingge demon. Yang daging wedang dados. Kopi sudah ada, lengkap dari Pak. Pokoknya dia ingin membuat siapapun yang berobat ke sini tidak berasa berobat, tapi mengunjungi keluarganya kan. Alam. Kita harus saling berbagi. Ini dah, ini ibunya bawa, ini lengkap nih semua Cintamani. Swastiastu Bapak. Swastiastu, ini adalah suasana pagi ini di tempat pengobatan saya. Guru Balian Hilir sudah kedatangan dari berbagai penjuru. Mohon doanya semoga pengobatannya berjalan lancar. Salam Rahayu, salam Rahayu. Ini adalah suami dari ibu yang kena kanker usus. Gimana kabarnya Pak? Kok ibunya tambah cantik terus Pak? Sungkara Pak ya? Iya Sungkara. Nah, bagusin duduknya sayang. Nah, ini adalah anak dari ibu yang kena kanker usus. Bagaimana apa yang kamu rasakan dan apa penilaian Anda setelah ibunya berobat di sini? Kayaknya cukup apa sih ngomong tuh? Juru langsung tuh. Enggak. Jangan buat-buat. Apa yang kamu lihat gitu? Ada perubahan. Untuk perubahannya itu drastis dan baik. Ibu sudah bisa BAB lancar. Sungkara. Udah bisa makan banyak. Kamu sebagai anak merasa bagaimana? Senang, bahagia. Jadi bersyukur. bisa nggak Pak Juru meminta sesuatu dari kamu? Bisa. Yang pertama, bikin ibu bangga, belajar yang rajin. Yang kedua, banyak doa karena apapun yang terjadi semua berkat leluhur, sesunan, ide sayang widiwasa ya. Ya, semangat ya. Ya, terima kasih. Ingat katanya subscribe. Oh, ingat ya subscribe Pak Jurung sap. Ingat subscribe, tonton videonya. Iklannya jangan di skip. Ya, biar dapat AdSense. Iya. Nggih, suksma, salam Rahayu. Arep truk ini, Jero, yang yes, dapat nomor 1. Kosong. Nomor 10 kadang. Padahal paling pagi doh, jam 6 mendekat ini. Kemarin jam 4 sudah ada ngambil nomor. Tiang karing menjangkut. Karena dihitung di jam 4. Ih. Nggak, lari tidur ya. Tuh bapak ya nih sakit, kenten sakit gula, diabetes kan?
diabetes, terus kesemutan, kakinya sakit dari jari-jari sampai pinggang. Padahal pas sekali ibu udah frustasi juga karena bingung. Ya tetaplah hidup di desa, ada yang ada yang membuli kan, tetap aja ada gitu-gitu kan. Oh itu sering sih ada kejadian begitu di sini. Pak Jero sering dicekik, ditantang, tapi kan itu kejadian yang tidak pernah terekam. Kan Jero istri di luar. Kebetulan aja kemarin Jero istri dengar teriak-teriak, dia masuk, makanya direkam. Sebenarnya hampir sering kejadian kayak gitu. Pak Jero ditantang, dicekik, mereh. Makanya kemarin baru dari luar dah mereh, nggak bisa mendekat ke sini. Tapi udah dari luar dah. Iya, kemarin kan sebelum kejadian beliau mereh di tengah, kan Cici sama Uno kaung-kaung di luar. Cici katanya kayak bingung, langsung Uno drop ya Uno. Karena di saat yang mulai pengobatan, tuntunan dulu, setelah yang lanjut ke pengobatan yang lebih ke non medisnya, yang dekati tiang peluk, nangis dulu beliau kan, nangis tiang sudah mulai masuk ke jiwa beliau gitu. Nah nangis habis ke jiwa beliau, nah penyakitnya dah tinggal penyakit non medisnya dah langsung nangtang gitu. Cakup ke bang cukup kamu kayak kenang tiang nak tanda lah musuh cuma kadang bahaya. Lima tiangnya jelas ke tidak bersentuhan dulu, tangan tiang bentangkan biar tidak dikira nanti tiang menyakiti. Cukup tiang acap ide susunan. Setelah itu ya itu yang terjadi, tiang juga nggak tahu dia kok bisa terpental gitu. Dan setiap pasien yang melakukan hal yang itu pasti kebanyakan terpental ya, tanpa tiang sentuh. Modelnya dia yang nyentuh tiang tidak nyentuh dia, biar tidak kesannya mau menjaguran itu loh, benar. Karena tiang harus menjaga kode etik bahwa kita sebagai manusia tidak boleh saling menyakiti. Yang boleh itu saling membahagiakan gitu. Ini kemarin langsung tiang bertangkan tangan gini aja, karena tiang tetap begitu. Kalau sudah dia nangtang, dia nyekik, dia meluk saya, tangan tiang pasti tiang bawa ke belakang. Artinya biar tidak terjadi peperangan gitu. Tiang tidak meladeni gitu modelnya. Karena tiang tidak ingin punya musuh. Ada nyamuk aliliu, ada ngabang salah, ada ngabang biu bang ayo kejar-kejar apa dah.